Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzal yaum nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah li maharatil kalam al-yaumiyah ya. Taib kaifa halukum ya la'allakum sihhatan wa salaman fi buyutikum. Ya, jadi di sini Ustazah akan memberikan tema baru ya, yaitu tentang at-tasawwuq ya. Jadi kita masuk kepada tema baru pada dialog bahasa Arab keseharian. Ya, ini melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu video tentang ad-dirasah. Ya, dan sekarang kita berbicara tentang percakapan, kosakata dan percakapan yang kita gunakan ketika kita melakukan transaksi ya di pasar. Ya. Pasar di sini bisa saja, dalam artian pasar tradisional ataupun modern, dalam bentuk di, mall ya, supermarket ya, atau minimarket. Nah, di sini, sebelum kita masuk kepada kosakata dan dialog, ya, jadi di sini, Ustazah akan memberikan tambahan tentang, materi angka yang mana, ini adalah kelanjutan dari materi angka yang sebelumnya pada video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah, belajar tentang angka, 0 sampai 100 dan sekarang kita akan lanjutkan, eee, angka, 101 sampai kepada, eee, angka yang terbesar gitu ya. Nah, pada video sebelumnya kita akan berbicara tentang angka 1 gitu ya, bagaimana bahasa Arabnya. Ini mungkin cuplikan saja sedikit. Kemudian, 11 sampai 20, 21 sampai dengan, 90 dengan pola yang sudah, diberikan. Dan sekarang kita masuk kepada, ratusan lagi ya, ratusan. Untuk ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, dan triliunan, nah mungkin pola itu yang akan Ustazah berikan kepada antum, dan untuk nanti anak-anaknya ke belakang, itu tentu mengikuti pola sebelumnya. Nah, begitu sistemnya ya. Nah, kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar bahwa 100 itu adalah mi'ah ya, mi'ah. Kemudian untuk 200 tinggal menambah alif dan nun yaitu mi'atan ya atau ya dan nun nanti ada juga mi'atain. Kemudian untuk 300 sampai dengan 900 kita gunakan angka satuan yang sudah kita pelajari tapi tidak menggunakan tamar butoh, kita gunakan yang bentuk muzakarnya. Nah, tinggal menambah kata mi'ah di belakangnya menjadi salatu mi'ah, arba'u mi'ah untuk yang 400, khamsu mi'ah untuk yang 500, sittu mi'ah untuk yang 600, sab'u mi'ah untuk yang 700, tamanu mi'ah untuk yang 800, dan tis'u mi'atin atau tis'u mi'ah untuk yang 900. Nah, jadi memang ini untuk antum pemula memang perlu antum pahami polanya dulu, kemudian silahkan dihafal. Kemudian untuk 1000 itu bahasa Arabnya adalah alfun. Ya, kalau 100 mi'atun, kalau 1000 alfun. Nah, kalau untuk 200 nanti yang 222 ya, itu tinggal menambah alif dan nun atau ya dan nun. Jadi di sini Ustazah pakai yang kategorinya yang posisinya nanti sebagai subjek dulu lah ya atau tidak menjadi objek ataupun keterangan dia. Karena kalau objek atau keterangan itu menambahkan ya dan nun. Nah, jadi kita pakai yang umum saja dulu yaitu alif dan nun. Sedangkan untuk 3 sampai 900, jadi ratusnya tetap pakai mi'ah gitu ya. Dan 3 dan satuannya ini, nah ini adalah satuan yang sudah kita pelajari, tapi tidak menggunakan tamar butoh di belakangnya. Salatu, arba'u, khamsu, sittu, sab'u, samanu, tis'u. Jadi dia harus, berlawanan ya. Jadi kalau ini tidak pakai kalau mi'ahnya sudah ada tamar butoh, maka untuk satuannya tidak boleh pakai tamar butoh. Begitu sistemnya ya. Nah, sekarang kita coba masuk kepada yang ribuan lagi. Tadi yang ratus gitu ya. Oh ya, mungkin sebelumnya kita lihat contohnya dulu ya. Ketika kalau yang di atas ini kan ini yang genap-genapnya saja baru ya. Ketika kita ingin menyatakan 101, 112, 120. Nah, maka kita tinggal meletakkan angka ratusan di depannya
dan meletakkan satuan atau belasan atau puluhan di belakangnya dan dipisah dengan wa. Nah, begitu sistemnya. Nah, jadi di sini ada saya berikan warna pink di sini untuk menampakkan di sinilah apa namanya letak pemisahnya nanti. Misalnya 101. Nah, maka 100 apa bahasa Arabnya? Mi'ah. Satu apa? Wahid. Nah, maka untuk memisahkan antara ratusan dengan satuan, maka kita pisah dengan waw. Dan wa ini sebenarnya artinya tambah gitu ya. Jadi 100 tambah 1 kan 101 itu sebenarnya. Kemudian 112. Nah, 113 gitu ya. Di sini maaf, ini 200 ya, 213. Nah, maka kita kan untuk 200 polanya adalah mi'atani. Dan 13 itu kita juga sudah pelajari yaitu salasah asyar. Maka kita tinggal meletakkan angka ratusan dan satuan atau belasan yang dipisah dengan wa. Kemudian begitu juga, misalnya kita ingin menyatakan 330, berarti ini ada ratusan, ada puluhan ya. Maka kita bikin yang 300-nya dulu. 300 kita kan sudah pelajari bahwa itu adalah salatu mi'ah. Dan 30 itu adalah salasun. Nah, tinggal meletakkannya saja lagi dan pisah dengan wa. Nah, kemudian 443 misalnya, maka 400 apa bahasa Arabnya? Arba'umi'ah. 43 sebagaimana yang sudah kita pelajari itu bahasa Arabnya kan salasah wa arba'un. Nah, kemudian antara ratusan dan puluhan ini silahkan dipisah dengan wa. Nah, jadi jangan bingung ya wa yang di sini dengan wa yang di sini. Wa yang di sini itu tetap kondisinya sebagaimana kita belajar puluhan yang kemarin. Nah, sedangkan wa yang di sini tugasnya adalah memisahkan ratusan dengan puluhan yang sedang kita pelajari sekarang. Nah, kemudian misalnya 999, maka 900 apa bahasa Arabnya? 99 apa bahasa Arabnya? Begitu caranya. Maka 900 adalah tis'u mi'atin dan 99 adalah tis'ah wa tis'un. Nah, lalu kita pisah dengan wa. Nah, jadi kita onggokkan satu persatu gitu istilahnya. Nah, jadi ada kelompok-kelompoknya masing-masing sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari. Jadi jangan itu dirubah-rubah lagi yang sudah kita pelajari itu polanya. Nah, begitu sistemnya. Nanti kalaupun masuk ribuan, masuk jutaan, masuk miliaran, masuk triliunan, kita tinggal memasukkan pola yang sudah ada gitu. Kemudian kita masukkan dengan pola yang sebelumnya tanpa merubah pola yang sebelumnya dan pemisahnya hanya wa. Itu aja konsepnya. Kemudian kita masuk kepada ribuan, ya, ribu. Nah, alfun yaitu seribu. Kemudian untuk 2000 tinggal menambah alif dan nun pada kata alfun menjadi alfani. Maka ketika ada alif dan nun di belakang alfun ini, maka ini maknanya sudah 2, yaitu 2000. Sedangkan untuk 3000 sampai dengan di sini ada 10.000 ya, sampai nanti 20.000, 30.000 sampai dengan 900.000. Nah, kan itu kategorinya kalau untuk ribuan, maka kita tinggal meletakkan satuan di depannya atau puluhan atau ratusan di depannya dan menambah kata alaf. Nah, jadi untuk 3000 sampai 900.000 nanti kita tinggal meletakkan kata alaf di belakangnya. Dan untuk khusus satuannya, jadi cuman yang berbeda itu ratusan saja ya. Kalau udah ribuan itu ribuan, nanti ada jutaan, miliaran, dan triliunan, itu satuan yang kita gunakan itu menggunakan tamar butoh lagi, yaitu satuan yang sudah kita pelajari di awal sebelumnya. Nah, jadi yang berbeda itu cuma yang 300, 400 itu. Satuannya tidak menggunakan tamar butoh. Tapi kalau nanti yang ribuan, jutaan, miliaran, dan ratusan ribu, karena kata yang di belakangnya ini nanti tidak menggunakan tamar butoh, maka kata yang di depannya harus menggunakan tamar butoh. Jadi dia harus berbanding terbalik gitu ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Nah, maka untuk 3000 sampai 10.000 kita kan satunya sudah kita ketahui. Salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Maka kita bisa mengartikan bahwa ini adalah 3000 tinggal meletakkan kata alaf. Sehingga kalau 3000 salasah alaf, 4000 arba'ah alaf, 5000 khamsah alaf, 6000 sittah alaf, 7000 sab'ah alaf, 8000 samaniyah alaf, dan 9000 tis'ah alaf, 10.000 nanti asyarah alaf. Kalau nanti ada 11.000 ahada asyarah alaf gitu ya. Misalnya 20.000 untuk yang ini belum ada contohnya ya.
Untuk misalnya 20.000 itu tinggal ishruna alaf, 30.000 30 apa salasun, alaf. Sampai nanti 100.000, 100 apa bahasa Arabnya? Mi'ah. Nah, tinggal menambah kata alaf, mi'ah alaf. Kemudian 200.000, 200 tadi apa? Mi'atani, tambah alaf. Sampai nanti 900.000, yaitu 900 adalah tis'u mi'ah, ribunya adalah alaf. Nah, jadi alaf ini yang mengartikan ribu di belakangnya. Jadi mulai dari satuan, belasan, puluhan, sampai ratusan. Nanti istilahnya pakai ribu, ya, maka kita tinggal menetapkan kata alaf. Nah, itu polanya. Nah, ini sebagai contoh ketika ini tidak genap-genap lagi ya. Misalnya 1001. 1001 malam contohnya ya. 1001. Maka 1000 kan alfun. Satu kan wahid. Maka silakan gabungkan dan dipisah dengan wa. Kemudian 2045. Nah, 2000 adalah alfani, 45 itu ya kita akan tahu bahwa 45 itu sebagaimana sudah kita pelajari adalah khamsah wa arba'un. Maka tinggal pisah dengan wa antara ribuan dan puluhan. Nah, kemudian misalnya 3250. Maka 3000 itu apa bahasa Arabnya, 200 apa bahasa Arabnya, 50 itu apa bahasa Arabnya dan pisah dengan wa. 3000 adalah salasah alaf, 200 adalah mi'atan, 50 adalah khamsun. Maka ini dipisah dengan wa. Kemudian 4.500. 4.000 apa bahasa Arabnya? 500 apa bahasa Arabnya? 4.000 adalah arba'atu alaf dan 500 adalah khamsumi'ah. Nah, jadi ini tinggal kita pisah dengan wa. Jadi ini kita membuatnya sesuai dengan, ya maaf, kita sesuai dengan pengucapan. Nah, pengucapan yang tidak sesuai dengan pengucapan bahasa Indonesia itu hanya yang puluhan. Sebagaimana kita ketahui, misalnya 45 kan empatnya dulu, tapi tetap penulisannya 5 satuannya dulu baru puluhan. Tapi kalau pengucapan yang ini sama, misalnya 4.500 itu istilahnya ya. Nah, kemudian nih contoh lagi 9.999. Maka kelompoknya adalah 9.000 apa bahasa Arabnya, 900 apa bahasa Arabnya, 99 apa bahasa Arabnya. Itu kita pengucapannya seperti itu. Jadi 9.000 misalnya adalah tis'ah alaf, itu 9.000. Kemudian 900 tis'u mi'atin, 99 kan tis'ah wa tis'un. Maka tinggal kita pisah dengan wa. Nah, contohnya ustazah lahir 1800 1989. Maka 1000 adalah alfun, 900 adalah tis'u mi'atin, kemudian 89 adalah tis'ah wa samanun ya. Berarti ustazah lahir di tahun alfun wa tis'u mi'atin wa tis'ah wa samanun. Nah, begitu caranya. Dan boleh juga nanti antum menyatakan tahun lahirnya berapa. Nah, misalnya antum lahirnya di tahun 2002, maka bahasa Arab 2000 apa? Alfani. 2 apa bahasa Arabnya? Isnani. Berarti tinggal nanti 2000 ditambah satuannya isnani dipisah dengan wa. Nah, begitu aja kita menyatakan 2002. Alfan wa isnan gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat juta lagi ya. Juta itu 1 juta itu bahasa Arabnya adalah miliun. Ya, miliun. Kalau untuk 2 juta tinggal tambah alif nun, miliunani. Nah, sama ya. Kemudian untuk 3 juta sampai 900 juta itu sama dengan yang ribuan tadi, yaitu tinggal meletakkan satuan salasah, arba'ah, khamsah sampai asyarah nanti yang untuk 20-nya isyrun, salasun sampai nanti ratusannya mi'ah dan sampai 900 tis'u mi'ah ya, ditambah dengan kata miliun. Nah, maka antum sudah bisa mengucapkan untuk 1 juta sampai 900 juta. Jadi untuk 3 juta misalnya salasah miliun, 400 juta, 4 apa? 4 juta maaf ya, 4 juta arba'ah miliun, 5 juta khamsah miliun, 6 juta sittah miliun, 7 juta sab'ah miliun, 8 juta samaniyah miliun, 9 juta tis'ah miliun, kemudian 10 juta asyarah miliun, 20 juta misalnya nanti isyruna miliun, 40 juta yakni arba'una miliun, 45 juta khamsah
wa arba'una milyun. Sampai nanti 100 juta, mi'ah milyun. Sampai nanti 900 juta, tis'u mi'ah milyun. Nah, begitu caranya. Jadi, pola ini yang perlu antum ketahui. Nanti untuk miliar, ya ini sebagai contoh dulu sebelum masuk ke miliar ya. Misalnya kita menyatakan 1.550.000 ya 255 kan gini ya 1.550.255 maka 1 juta ya jadi sesuai aja dengan pengucapan 1 juta miliun 500 apa khamsumi'ah jadi tolong pisah dengan wa ya nah kemudian 50.000 apa khamsuna alaf kemudian pisah dengan wa lagi 200 mi'atan kemudian pisah dengan wa lagi 55 apa wassalnya khamsah wa khamsun. Nah, begini caranya. Kemudian ketika untuk miliar, ya untuk miliar juga begitu. Nah, miliar untuk 2 miliar tambah alif nun miliaroni. Untuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miliar itu satuannya sama ya dengan satuan yang sudah kita pelajari, tinggal tambah kata miliar. Kemudian ini sampai 10 miliar nanti ya, salasah miliar, arba'ah miliar, khamsah miliar, sittah miliar, sab'ah miliar, samaniyah miliar. Ini double ya. Tis'ah miliar, asyarah miliar. Sampai nanti 11 miliar, ahada asyara miliar, 20 miliar, ishruna miliar, 30 miliar, salasuna miliar, 90 miliar, tis'una miliar, 100 miliar, mi'ah miliar, sampai nanti 900 miliar, tis'u mi'ah miliar. Gitu ya. Dan untuk contoh apanya? Nah, mungkin ini 1.150.550.255 rupiah. Jadi, maaf bukan rupiah ya. Jadi yang ininya tadi sama dengan yang di atas ya, mulai dari miliunnya. Sudah tambah di sini yang miliarnya, 1.151.550.255. Jadi miliarnya dulu, 1 miliar dan 1 juta dan 500 dan 50.000 dan 200 dan 55. Nah, jadi 1 miliar 1.550.255. Begitu caranya. Nah, jadi bisa jadinya sebanyak ini karena memang angkanya cukup banyak gitu ya. Kemudian kita menuliskannya, jadi jangan pusing, kita menuliskannya itu memang sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari saja dan polanya itu nggak berbelit-belit. Ya misalnya satuan sudah antum pelajari, belasan sudah, puluhan juga sudah. Kemudian tadi ditambah ratusan, ribuan dan jutaan untuk pola umumnya. Nah, maka memang itu saja yang akan kita masukkan dan itu disesuaikan dengan pengucapan kita. Yang berbeda pengucapan itu hanya yang untuk puluhan ini 55. Jadi 55 dalam bahasa Indonesianya kan 50-nya dulu baru satuannya 5. Sedangkan bahasa Arabnya ini satuannya dulu baru puluhannya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu sesuai dengan pengucapan. 1 miliar, 1 juta, 550.200. Jadi sesuai, ini aja yang nggak beda. Terakhir yaitu tentang triliun, ini yang paling besar ya, rasanya nggak ada lagi di atas sini ya, triliun, triliunani ya. Kemudian salasah triliun, arba'ah triliun, khamsah triliun, sittah triliun, sab'ah triliun, samaniyah triliun, tis'ah triliun, asyarah triliun, sampai nanti isyruna triliun, tis'una triliun, mi'ah triliun, 100 triliun, sampai nanti menjadi tis'u mi'ah triliun, 900 triliun sampai nanti 900.000 triliun atau 900 juta triliun maka tis'umi'ah miliun triliun. Nah, begitu caranya. Jadi memang sesuai saja dengan pengucapan. Nah, mungkin untuk angkanya cukup banyak ini ya, 1 triliun, 1 miliar, 1.550.255. Nih, maka kita tinggal bukan 1 triliun, 1 triliun, ya triliun, 1 miliar, miliar, 1 juta, miliun, 500, khamsumi'ah, 50.000, khamsuna alaf, 200, mi'atan, 55, khamsah wa khamsun. Ya, jadi memang sesuai dengan pengucapan saja. Dan memang nanti antum belajar bahasa memang
dalam komunikasi nggak akan sampai sebanyak ini, kecuali memang antum ada diskusi tentang angka Arab, mungkin perkalian pembagiannya mungkin sampai ke sini bisa jadi. Namun nanti kalau seandainya kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari di pasar, itu paling besar kita gunakan paling sampai 1 juta, jutaan gitu ya sistemnya. Dan untuk kategori pasar barang harian pun paling itu paling mahal ratusan, ya ratusan ribu sistemnya. Nah, jadi jangan terlalu memikirkan sampai sulitnya sampai 900 triliun itu, tapi antum pahami pola ini, maka dengan pola ini akan memudahkan antum bisa membuatkan angkanya. Nah, setidaknya ketika bertemu dengan angka tahun, bertemu dengan apa namanya, dengan nomor rumah, nomor sepatu misalnya, atau antum berbelanja dengan menggunakan uang gitu ya, dan berapa jumlahnya, coba translate terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan pola yang sudah dipelajari. Dan di sini slide ustazah tidak terlalu banyak dan karena memang hanya ini polanya. Jadi antum lanjut misalnya dari ratusan, antum bisa lanjut ke ratusan apabila antum menguasai pola puluhan. Bisa lanjut ke pola ribuan apabila menguasai pola puluhan dan ratusan. Bisa lanjut kepada pola jutaan apabila menguasai kepada pola, dari satuan tadi ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu. Dan bisa lanjut kepada miliar, maka apabila menguasai pola satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, ya. Dan bisa lanjut kepada triliun apabila menguasai pola dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran. Nah, jadi memang itu polanya. Nah, dan polanya pola-pola umum seperti ini saja dan kita tinggal menuliskan bahasa Arabnya sesuai dengan pola yang ada dan sesuai dengan pengucapannya saja. Nah, mungkin itu, apa namanya, untuk yang, angka gitu ya. Nih contoh di sini, maaf ini ishrun dengan shin ya. Ishrun, ini ada wawunya ya, ishrun 20, salasun, arbaun. Jadi untuk 20.000 sampai 20 sampai 90.000, juta, miliar, dan triliun, kita hanya tinggal meletakkan kata ini saja di belakang angkanya gitu, di belakang tulisan dari angka ini gitu. Misalnya 20.000, ishruna alaf, 20 juta, ishruna miliun, 20 miliar, ishruna miliar, 20 triliun misalnya, ishruna triliun, hanya itu saja. Nah, dan begitu juga untuk yang ratusan, misalnya 100.000, mi'ah alaf, 100 juta misalnya, mi'ah miliun, 100 miliar, mi'ah miliar, 100 triliun, mi'ah triliun, sampai nanti dengan 900 nih, tis'u mi'ah, misalnya juta, tinggal tambah miliun. Misalnya 900.000, tis'umi'ah alaf, 900 miliar, tis'umi'ah miliar, 900 triliun, tis'umi'ah triliun, hanya itu saja. Nah, jadi ketika antum paham pola-pola ini, insya Allah antum akan bisa memahami sampai batas akhir angka hitungan di dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, mungkin itu materi untuk angka, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekarang kita coba lanjut kepada tema kita yaitu at-tasawuf ya. Nah, di sini ada tema at-tasawuf. Nah, akan ada 3 dialog dan juga mufrodat dan di sini ustazah mulai dulu dari mufrodatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada kosakata ya. Yang kosakata pertama untuk tema at-tasawuf ini, yang pertama yaitu mu'jamun. Mu'jamun ini artinya adalah kamus. Kemudian daftarun, daftar ini adalah daftar, jadi sesuai dengan istilah bahasa Arabnya sesuai dengan istilah bahasa Indonesianya juga, ya. Jadi ada daftar. Kemudian qalamun yaitu pena dan ini ada riyalun, ini adalah nama mata uang Arab yaitu riyal. Kemudian dinarun ya, dinar. Kemudian al-mu'jamul arabi itu adalah kamus bahasa Arab. Kemudian kitabul qiraati, buku bacaan. Kemudian kitabul qawaidi, ini adalah buku struktur. Kalau dalam bahasa Inggris struktur, ini adalah grammar ya. Kalau bahasa Arab qawaid, kalau bahasa Indonesianya struktur. Kemudian qamisun. Qamisun ini adalah kemeja dan jumlahnya 1. Sedangkan qumsanun
ini artinya adalah kemeja-kemeja karena jumlahnya lebih dari 2. Kemudian saubun, satu buah gamis. Kemudian athwabun, ini adalah beberapa gamis. Nah, kemudian khiyarun, ini adalah mentimun. Kemudian basolun, ini adalah bawang merah. Kemudian tomatim, ini adalah tomat. Sukkarun, ini adalah gula. Kemudian ulbatu milhin, ya, ulbatu milhin, ini adalah satu kotak garam. Ya, kemudian ada tobaku bait, ya, tobakun bait, ini adalah satu sak telur, gitu ya. Tobak ini satu sak ini ya. Kemudian tafadhol, silahkan, atau khudh, ambillah. Jadi ini adalah merupakan kata kerja perintah ketika kita melakukan transaksi jual beli gitu ya. Kemudian di sini tambah sedikit supaya lebih jelas. Di sini ada kata Ishrun, Salasun, Khamsun, Samanun. Ini adalah jumlah mata uang, 20 rial contohnya, atau 30 rial, atau 50 dinar, atau 80 rial, contoh seperti itu. Dan kalau kita di dalam apa namanya bahasa Arab untuk mata uang kita adalah rubiyah ya. Kemudian untuk di sini ada bunun ya, bunun ini seperti bubuk coklat ya untuk minuman di sini ya. Ya, coklat, bunun itu coklat. Nah, jadi itulah beberapa kosakata tentang atas sauk. Nah, sekarang kita masuk kepada dialognya lagi ya. Nah, di sini memang nanti contohnya tentu kalau untuk mata uang itu lebih kepada mata uang Arab karena memang ini merupakan PDF buku yang dikarang oleh orang Arab. Nah, sekarang tapi nanti silahkan antum alihkan untuk jenis mata uangnya itu dialihkan dengan mata uang kita yaitu rupiah ya. Dalam bahasa Arab itu rubiyah ya, rubiyah. Ya. Di sini adalah dialog antara penjual dengan pembeli, yang mana pembelinya adalah mahasiswa, otomatis kebutuhan yang dibelinya itu adalah untuk untuk perkuliahan ya atau untuk pembelajaran. Nah, maka di sini bentuk contoh dialognya. Apa kata penjualnya? Ahlan wa sahlan. Lalu kata seorang mahasiswa yang menjadi pembeli, uridu mu'jaman min fadlik. Saya mau kamus dong, ya, tolong bantu saya. Jadi di sini setiap kita minta sesuatu kepada orang, ya budaya Arab itu ada kata min fadlik, ya dari keutamaanmu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita minta itu kita diutamakan, kita diprioritaskan. Kemudian lalu penjualnya bertanya, "Ayyu mu'jamin turid?" Nah, lalu kata si pembeli, "Uridul mu'jamul arabi." Ya, apakah kamus yang kamu inginkan? Saya mau kamus berbahasa Arab. Nah, lalu kata si penjual, "Tafaddal al-mu'jamul arabi." Nah, silahkan, ini dia kamus bahasa Arabnya. Wa madza turidu aidon, dan apalagi sih yang ingin kamu mau gitu kata si penjualnya. Uridu kitabul qiraati wa kitabul qawaidi. Uridu kitabal qiraati wa kitabal qawaidi ya. Saya mau buku bacaan dan buku struktur katanya. Kemudian kata si penjual, haza kitabul qiraati wa haza kitabul qawaidi. Tapi kalau seandainya dalam komunikasi keseharian, ketika antum berikan bendanya langsung boleh hazal kitab, wa hazal kitab, boleh juga seperti itu. Kemudian kata si pembeli, satu lagi ada lagi yang dia inginkan, uridu daftaran wa qalaman. Saya mau buku daftar, jadi ada buku untuk untuk jadwal di dalamnya, kemudian wa qalaman dan pena. Kemudian apa kata si penjual? Oh, tafadhol ad-daftar wal qalam. Hal turidu syai'an akhar? Nah, silakan ini dia daftar dan penanya. Apalagi masih ada yang lain? Katanya, atau apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Ya, jadi intinya ada lagi nggak gitu. Kemudian apa kata si pembelinya sebagai mahasiswa? Oh la, wa syukran. Tidak, terima kasih.
Nah, kemudian akhirnya si penjual menyatakan al-matlub 30 riyal. Nah, keseluruhannya atau total keseluruhan adalah 30 riyal. Kemudian kata si pembelinya, "Tafadhol, hazihi 30 riyal." Nah, silahkan ini dia uangnya. Ya. Jadi boleh nanti si pembeli bertanya tanpa diberikan secara langsung misalnya kam samanu kamsamanuha atau berapa harganya atau kam kulluh berapa semuanya. Nah, maka nanti akan dijawab misalnya mi'ah alaf rupiah misalnya ya 100.000 rupiah boleh gitu. Nah, atau memang si penjual yang menyatakan keseluruhannya atau total keseluruhan maka digunakan istilah al-matlub gitu ya. Nah, itu contoh salah satu contoh dialog ya tentang kegiatan di toko buku ini ya. Kemudian ada juga, di sini aktivitas, belanja di pasar. Ya, ini membeli barang harian lagi nih para ibu-ibu, gini ya. Para ibu-ibu nih contohnya. Nah, di sini kata si penjualnya, "Marhaban, ayu khidmah." Selamat datang, apakah ada yang bisa dibantu? Kemudian kata si perempuan yang ingin berbelanja, "Uridu samakan wa lahman wa dajaj," katanya. Oh, saya mau beli ikan, daging, dan ayam. Lalu kata si penjual, "Oh, tafadhali, as-samak wal lahma wad dajaj." Ah, silakan nih dia, nih ikannya, nih dagingnya, nih ayamnya katanya. "Wa madza turidina aidan?" Dan apa sih yang kamu mau lagi? Nah, kenapa turidina di sini? Karena ini kalau tadi kan turidu ya, kalau karena turidu itu untuk domir anta kata kerjanya. Tapi kalau untuk domir anti itu adalah turidina. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kata kerja yang sedang berlangsung untuk domir anti, taf'alina itu polanya ya. Nah, kemudian apa kata si perempuan? Uridu khiyaran wa basalan wa tamatim. Ya, saya mau mentimun dan bawang dan tomat gitu. Kemudian kata si penjual, "Oh, tafadhali al-khiyar wal basal wa tamatim," katanya. Silakan nih, ini dia mentimun, bawang dan tomatnya. "Wa madza turidina aidan?" Dan apalagi yang lain katanya. "Oh, uridu sukaran wa syayan wa bunnan." Saya mau gula, saya mau teh, dan saya mau coklat. Nah, ini memang tidak familiar bagi kita karena memang ini bukan kemasan yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian tafadhali as-sukar wa syai wal bun. Nah, silahkan. Nih gula, nih teh, nih bubuk coklatnya. Kemudian hal turidina syai'an akhar? Apakah kamu masih ada yang kamu inginkan yang lain? Oh, na'am, tabaku bait wa ulbatu milh katanya. Saya mau apa katanya nih, 1 sak telur dan 1 kotak garam katanya. Nah, kemudian diberikanlah oleh penjual, "Hadza tabaqu bait wa hadhihi ulbatul milh." Ya, kenapa ini hadza, kenapa ini hazihi? Karena ini digunakan untuk kata yang dalam bentuk yang tidak menggunakan tamar wutuh atau muzakkar. Sedangkan ini digunakan hazihi karena kata setelahnya yang ini nih menggunakan tamar wutuh, ya. Nah, itu bedanya nanti. Kemudian si penjual menyatakan, "Al-matlub thamanuna dinar." Ya, jumlah seluruhnya adalah 80 dinar. "Oh, tafadhal hadhi thamanuna dinar." Silakan ini uangnya. Nah, maka silakan nanti kalau ini kan kesannya masih kaku. Nah, maka antum bisa nanti mungkin lebih spesifik lagi apa yang mau dibeli, kemudian nanya berapa kilonya juga boleh. Kam kil, ya kam kil berapa kilo, misalnya samaniyah kil gitu ya. Kam samanuha atau kam samanuhu, berapa sih harganya? Nah, maka, nanti harganya kita sesuaikan dengan mata uang, Arab, uang Indonesia, ya contohnya kayak tomat 1 kilo misalnya, 8.000 misalnya, maka kita ungkapkan nanti samaniyah alaf rubiyah gitu ya. Turid, anta turid? Oh na'am, tafadhal. Nah, jadi, kita nanti, kita sesuaikan dengan, budaya kita, boleh juga gitu ya, dalam, menggunakan bahasa Arab ini. Tapi, yang mana kita tentu harus tahu pula beginilah budaya Arab ketika mereka mengungkapkan secara resmi, atau menggunakan bahasa resminya ketika mereka, gunakan, di pasar gitu ya. Namun nanti kita bisa sesuaikan dengan budaya kita pula, kira-kira yang kita butuhkan itu apa dan berapa jumlahnya itu kita sesuaikan saja. Nah,
Dan untuk, total ini nggak mesti penjual juga yang mengungkapkan, boleh juga pembeli bertanya dan boleh pembeli menanyakan satu persatu dan apakah setuju membeli apa tidaknya juga boleh gitu. Jadi memang kita sesuaikan dengan, pola kita juga boleh untuk komunikasinya, tapi untuk bahasanya kita tentu mengikut bahasa bahasa Arab. Nah, yang dialog terakhir ini adalah dialog, antara penjual dan pembeli, di mana ini di toko baju lagi nih ya. Jadi sebenarnya untuk kategori tasawuf ini banyak ini yang bisa kita komunikasikan, tidak hanya di, bagian barang harian, baju, buku gitu ya, bisa yang lain-lain, elektronik juga bisa. Nah kemudian, untuk contoh yang ketiga lagi ya, ya apa katanya? Kata si penjual dengan si mushtari, ya ini mushtari ini baru pembeli ini ya artinya, "Tafadhol, silahkan, ayo khidmah, ada yang bisa dibantu?" Jadi ketika kita menjadi, penjual, maka akan selalu kita mempersilahkan dan menanya apakah ada yang bisa dibantu, maka istilah yang kita gunakan itu adalah, "Tafadhol, silahkan, ayo khidmah, ada yang bisa dibantu?" Nah, maka si pembeli nanti akan menjawab, "Oh, uridu qamisan law samahta." Ya, saya mau sebuah kemeja. Lau samahta, kalau engkau izinkan. Ya, kalau boleh. Ya, jadi ini pembeli yang sopan ini ya. Nah, kemudian kata si penjualnya, "Tafadhol huna." Silakan di sini. Nah, huna ya di sini. Nah, dia tunjukkan, diarahkan. Hadza qismul qumsan. Ah, ini dia jenis kemeja-kemeja karena banyak warnanya ya. Hadza qamisun abyad wa hadza asfar wa hadza azraq wa hadza ahmar wa hadza aswad katanya ya. Jadi ini adalah kemeja putih, kuning, ya ini asfar, azraq biru, ahmar merah, aswad hitam. Nah, kemudian si pembeli bertanya, "Bikam al-qamis?" Berapa sih harga? Mau jadi bikam al-qamis atau kam samanu hadzal qamis juga boleh. Bikam al-qamis, berapa kemeja ini? Al-qamis bi 20 dinaron. Kamis ini atau kemeja ini harganya 20 dinar. Kalau kita nanti kita sesuaikan misalnya 200.000. Berarti 200 apa mi'atani? Ribu apa? Alaf. Kemudian rubiah. Berarti al-qamis mi'atani alaf rubiyah. Begitu kita menjawabnya. Kemudian ayu qamisun turid, karena qamisnya beragam ya. Jadi kemeja mana yang kamu mau? Nah, maka dijawab oleh pembeli, uridul qamis azraq. Saya mau qamis yang biru, kemeja biru. Nah, maka si penjual akan menyerahkan kemejanya, hadza huwal qamis azraq. Ini dia kemeja biru atau dengan kata hadza huwa ini sebenarnya sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian si penjual, yang namanya orang menjual tentu, bagaimana barangnya terjual ya, yang lain. Nah, dia tawarkan lagi kepada pembeli, karena ini udah laku ya, udah laris. "Ladaina athwabun jamilah." Ya, kami punya pakaian yang bagus-bagus nih katanya, atau gamis ya, gamis yang bagus-bagus. Ternyata si pembeli tertarik. "Bikam athawb?" Ya, berapa harga gamisnya? "Athawb bisalasina dinar." Nah, harganya 30 dinar. Nah, kalau kita mungkin gamisnya 500.000 misalnya. Berarti khamsumi'atin alaf rubiyah gitu ya. Kemudian ternyata si pembeli mau, uridu atsaubul abyad. Saya mau dong gamis yang putih katanya. Nah, maka ditotalkannya lah oleh si penjual. Nah, al-matlub, berapa? Oh, ini khamsuna dinar karena tadi harga komis ini adalah 20, yang ini 30, maka jadilah 50 ya. Jadi al-matlub khamsuna dinar. Kalau antum nanti silakan al-matlub tadi ada 200.000 dan 500.000 menjadi sab'umi'ah alaf rubiyah, yaitu 700.000 rupiah. Tafadhol hadhihi kalau ini khamsuna dinar, kalau kita bisa ganti nanti sab'u mi'ah alaf rubiyah gitu ya. Nah, atau tafadhol hadzal fulus juga boleh, ini uang. Ya. Nah, jadi inilah contoh-contoh dialog ketika kita akan, belanja di pasar. Namun ini kan, seperti akad jual beli ini ya. Jadi kalau untuk bahasa keseharian sebenarnya nggak mesti ya harus seresmi ini betul. Misalnya tafadhali as-samak wal lahma wad dajaj, wa madza turidi aidan? Uridu khiyaran wa basal. Tafadhali hal khiyar wal basal wa tomatin. Itu diulang lagi atau cukup tafadhali haza, ini. Nah, atau tafadhali silahkan langsung berikan barangnya. Jadi kalau ini karena memang tidak ada prakteknya. Jadi kalau untuk
kalau ini dipraktekkan nantinya, maka kita, boleh tidak selengkap ini, tapi tetap mengikuti aturan kaidah bahasa ya. Boleh kita lebih simpelkan lagi karena apa, ada aktivitas gerak yang membuat orang ketika melihat orang paham gitu. Nah, jadi inilah beberapa contoh dialog dan, teknis dalam, komunikasi di pasar gitu ya. Jadi kita di pasar itu nggak mesti harus, terlalu formal gitu ya, tentu mengikut pula nanti bagaimana sistemnya. Nah, atau misalnya kita pilih saja, kita pesan misalnya, "Ana atlubu haza haza haza," misalnya haza, misalnya kil, haza, kilan, haza salasah kil, contohnya 3 kilo, ini 2 kilo, ini kilo, kita nggak tanya harga gitu. Kam kuluh, kita tanya aja semuanya. Atau kita tanya satu persatu, kemudian kita tanya berapa harga satu persatunya, kemudian, "Ana urid haza, ana urid haza, ana urid haza, haza haza." Kemudian di totalnya, "Kam kuluh?" Kita tanya, "Kam fulus? Kam, nuqud?" Nah, jadi ada istilah untuk uang itu nuqud atau fulus gitu ya, dalam bahasa Arab. Nah, untuk menanya harga boleh kam tamanu gitu ya. Nah, mungkin inilah beberapa, contoh dialog dan, materi kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, untuk tema tasawuf ini, mudah-mudahan antum paham dari apa yang sudah Ustazah jelaskan. Baik, syukron jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.